Ibunya Latifah. Monggo silakan masuk. Saya tutup dulu ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Dina Fitrianingtyas yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, ini saya mau konsultasi. Ini kan saya habis menikah, pengantin baru ceritanya. Dan saya ini sudah mulai hamil. Nah, saya kan baru, Bu, belum pernah jadi orang tua. Terus saya mau tanya untuk persiapan menjadi orang tua itu, orang tua baru itu bagaimana? Oh iya, baiklah, ini Bu Siti Latifah ya, 28 tahun ya, baru menikah mau ini hamil ya Bu ya? Iya. Baiklah, saya akan jelaskan tentang persiapan menjadi orang tua. Perlu dipahami dulu, orang tua itu adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk sebuah keluarga. Terus kemudian ada persiapan untuk menjadi orang tua itu adalah pertama persiapan fisik, persiapan psikologis, dan persiapan finansial. Persiapan fisik itu adalah yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, di mana himbauan ini berlaku nanti bagi calon ayah dan ibu karena perokok aktif dan pasif dapat membuat janin mengalami gangguan pertumbuhan. Minuman beralkohol membuat calon ibu menghadapi resiko keguguran karena kandungan menjadi melemah. Sedangkan pada pria, kadar alkohol yang tinggi membuat jumlah sel sperma sedikit jumlahnya sehingga tidak cukup untuk perembuahan. Terus kemudian calon orang tua harus mulai mengkonsumsi makanan dengan gizi tinggi, membatasi asupan makanan bergula dan berlemak tinggi sehingga sangat dianjurkan. Okay. Lakukan tes kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan calon ibu. Misalnya, ini tadi berat badan dengan tinggi badan ibu sudah sesuai indeks massa tubuhnya, terus kemudian nilainya atau lingkar lengan kiri atasnya lebih dari 23,5. Itu minimal untuk tes kesehatannya. Terus kemudian melakukan vaksinasi yang perlu dilakukan oleh ibu untuk melindungi janinnya selama kehamilan dan menjalani proses persalinnya. Misalnya kemarin sebelum menikah itu sudah disuntik TT ya Bu ya, itu sudah mendapatkan perlindungan dari penyakit tetanus untuk ibu dan bayi. Terus kemudian persiapan orang tua dari segi psikologisnya. Nah, persiapan psikologis bagi calon ayah dan ibu, proses kehamilan ini hingga melahirkan akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa. Namun pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri nanti menjadi orang tua. Jadi sebelum memiliki anak, sebaiknya didiskusikan dulu ya perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami orang tua yang telah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Ya. Jadi sudah dikomunikasikan dengan suami, nanti kira-kira terutama di kebutuhan finansialnya nanti berubah, karena kan tambahnya anak, berarti kan nanti akan menambahkan kebutuhan, ya nanti harus disiapkan juga, oh iya memang saya sudah siap untuk memiliki anak, berarti saya sudah siap untuk merawat dan membiayainya. Terus kemudian persiapan selanjutnya adalah persiapan menjadi ibu dulu, ya. Untuk mbaknya, yang pertama adalah menerima bahwa ibu sudah hamil, kemudian menerima pertumbuhan janin di dalam perut, dan semakin gede kehamilan akan semakin besar perutnya. Terus mempersiapkan diri dari realita yang menjadi orang tua, yang biasanya bebas, nanti ada terikat dengan adanya bayi, tidak bisa main seenaknya gitu ya. Mulai mengekspresikan menjadi orang tua. Terus kemudian
dia banyak berkonsultasi pada yang lebih berpengalaman, misalnya nanti ibunya, "Bu, ini dulu gimana?" gitu ya. Cara merawat, cara kan tidak cuma orang tua juga, mertua juga bisa, tetangga juga bisa, nggih. Terus juga persiapan menjadi ayah juga untuk suami juga dipersiapkan juga, nggih. Yang pertama menyadari bahwa kedudukannya akan menjadi seorang ayah. Kemudian yang kedua menyadari bahwa akan mempunyai bayi. Kemudian selanjutnya menyadari akan gaya hidup dan rencana hidup. Aktif dalam kehamilan istri. Misalnya nanti sudah hamilnya semakin besar kan nanti kontrol rutin ya Bu ya. Jadi nanti bisa terlibat dalam waktu periksa, diantar, terus kemudian ikut masuk. Kemudian mengetahui peran selama persalinan akan menjadi kepala dan akan menjadi kepala keluarga. Itu untuk persiapan menjadi ayah. Terus selanjutnya persiapan orang tua dari segi persiapan finansial, yaitu tentang perencanaan keuangan untuk mencukupi keperluan anak sejak masih berada dalam kandungan hingga lahir. Dengan kehadiran bayi berarti pertambahan biaya tetap bagi sebuah keluarga yang secara tetap akan meningkat seiring kebutuhan pertumbuhan anak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, adanya seorang bayi berarti nanti akan tambah lagi biaya kehidupan. Jadi dia harus siap. Ya. Terus kemudian cara menjadi orang tua yang efektif dan mengerti keadaan anak dengan cara sebagai berikut. Misalnya, mungkin ya, kenali karakter anak. Ya, nanti dia anak pemarah atau tidak, anak pemalu atau tidak, itu beda. Ini perlakuannya tetap beda. Tidak semua anak itu bisa diperlakukan sama. Itu. Terus hargai perilaku baik anak. Sering diberikan sebuah sanjungan. Oh, anaknya hebat. Terima kasih anak hebat sudah membantu ibu. Misalnya seperti itu. Terus kemudian setiap perlakuan kecil saja, mungkin mengambilkan apa saja, nanti tetap diberikan rasa terima kasih atau penghargaan untuk anak. Usahakan untuk melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menyapu saja, diajak untuk menyapu, adik yang menyapu ya, ibu nanti yang mengepel, bisa seperti itu. Dan kemudian selalu mendekatkan diri dengan anak, sebisa mungkin punya waktu dalam satu hari ini bisa untuk dekat dengan anak, misalnya saya hanya pulang kerja di sore hari ya 1 jam itu untuk anak, ayo dek kita bercerita, kita duduk bareng di sini. Nah itu adalah usaha untuk mendekatkan diri. Kemudian ada menyediakan waktu khusus untuk anak, misalnya ini adalah di hari liburnya, yuk khusus untuk anak kita jalan-jalan me time, jalan-jalan dengan orang tua ya, ibu, anak itu ya, walaupun hanya ke mana itu sungai, menyusuri sungai itu kan sudah sesuatu hal yang khusus ya untuk anak. Nah, tetap menegakkan kedisiplinan ya. Misalnya ya ada waktunya belajar, waktunya sholat gitu. Terus kemudian menjadi panutan bagi anak. Maksudnya ya itu kita menggurui, tetapi kita juga harus melaksanakan. Jangan hanya omong doang. Adik sholat tapi ternyata ibunya nggak sholat kayak gitu ya. Terus kemudian komunikasi dengan tepat. Dan ungkapkan rasa kasih sayang, misalnya ini ungkapkan kasih sayang, jadi sesering mungkin I love you kayak gitu, aku dibilang seperti itu, anaknya akan lebih senang gitu. Jadi ibu sayang sama kamu gitu. Nah itu juga anak akan lebih senang juga. Nah, menyelesaikan masalah dengan diri, misalnya anak mempunyai masalah, jangan ikut marah gitu. Jadi berusaha untuk mengkomunikasikan dengan tepat tadi. Ya. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan, Bu? Misalnya ini ya Bu ya, yang kami takutkan itu kan kalau kita lagi bertengkar, kita nggak bisa menahan emosi, tiba-tiba kita bertengkar di depan anak itu bagaimana? Ya,
diusahakan untuk misalnya perdebatan orang tua itu bisa di belakang anak. Oke. Nah, kalaupun misalnya sudah terlanjur diberikan komunikasi yang tepat tadi. Jadi pada anaknya. Kenapa Bapak Ibu ini seperti ini? Karena ada perbedaan dosis. Jadi anak itu diberikan sesuatu komunikasi itu nanti dia akan tahu, paham gitu. Dibandingkan dengan tahunya orang tua itu hanya bertengkar tapi tidak tahu masalah akar permasalahannya. Gitu. Jadi nanti kalau dia seperti ini mau marah ya udah nanti di depan banyak orang, di depan orang lain dia akan seperti itu kan. Ya anak itu kan peniru ya, peniru yang unggul seperti itu. Udah ya. Jadi tadi sudah saya ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Oke, tadi yang saya jelaskan tadi apa saja yang mungkin saya tanya, apa saja yang mungkin dipersiapkan untuk anak, misalnya untuk menghadapi anak ini. Jadi yang pertama itu persiapan fisik, persiapan psikologis, sama persiapan finansial. Oh iya, sudah jelas ya Bu ya. Jadi ya sampai di sini sudah tidak ditanyakan. Terima kasih. Ya, saya terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sudah memberikan banyak pengalaman kepada saya. Semoga saya bisa menerapkan nantinya menjadi orang tua. Ya. Udah, seperti itu. Saya permisi dulu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya, Bu.